Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali Pak Azam, sahabat Binom, bisnis dan ekonomi. Pada kesempatan hari ini, karena masih dalam suasana Syawal ya, jadi saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Selamat Lebaran juga nih buat Pak Azam. Mudik ya Pak Azam kemarin? Mudik, alhamdulillah mudik Mas Wan. Seminggu Ya seminggu 8 hari dalam perjalanan ya. mengenang kembali cerita Pak Azam waktu jadi di Klaten ya. Ketawa lagi lah. Oke, sahabat Binom. Jadi pada kesempatan kali ini ada satu fenomena menarik yang sebenarnya sudah bisa diprediksi dan sudah terjadi lama. Cuma tiba-tiba menjadi heboh, Pak. Nah, kita bicara hari ini adalah soal dedolarisasi. Oke. Nah, tapi sebelum itu, karena kita ngomongin dedolarisasi, seperti biasa, karena judul dari podcast kita ini adalah Coin Toss, jadi kita harus toss dulu. Udah lama. Sudah apa? Maksudnya sekarang karena udah Syawal, jadi kita udah ngomongin ini mantap benar ya. Nah, kurang lebih fenomena yang menarik ini adalah dedolarisasi ini. Nah, saya butuhkan, saya yakin sahabat Binom juga pasti butuh informasi dari sisi apa yang terjadi sebenarnya dengan dedolarisasi itu. Mungkin Pak Azam bisa cerita awalnya seperti apa? Muncul sampai ada, berarti kan sebelum dedolarisasi ada dolarisasi dulu kan sebenarnya kan? Ya. Oke, mau nggak Pak Azam bisa cerita? Ya baik, terima kasih Mas Batiar. Betul sekali yang dikatakan Mas Batiar tadi ya. Jadi sebelum kita ngomong dedolarisasi, kita harus bicara dolarisasi dulu. Begitu. Kenapa ada dolarisasi? Iya. Kenapa dolar itu menjadi demikian penting gitu ya? Iya. Jadi ini sejarahnya mulai dari mungkin kita tarik nggak usah terlalu jauh ya, dari Bretton Woods System aja. Iya. Dari tahun 40-an gitu ya, 44, 47 gitu itu muncullah istilah namanya Bretton Woods System. Jadi setelah Perang Dunia Kedua selesai, diaturlah tata dunia baru. Tata dunia baru itu dibicarakan atau didiskusikan di kota kecil Bretton Woods di Amerika sana, New Hampshire. Intinya adalah menjadikan dolar sebagai mata uang utama dalam perdagangan dunia. Oke. Kira-kira gitu. Dipatoknya ke emas. Iya. Jadi teorinya adalah kalau Amerika punya 1 gram emas, maka Amerika boleh mencetak 35 dolar. Ya, setiap dapat tambahan emas 35 gram, dia boleh 1 gram boleh mencetak 35 dolar. Iya. Nah, seluruh negara yang lain dipatok ke dolar Amerika. Indonesia misalkan kita punya 1 gram emas, maka kita mencetak katakanlah per dolarnya Rp10.000, maka 10.000 kali 35.000, dia 50.000. Kira-kira itulah ya. Iya. Perbandingannya gitu. Semua negara dipatok ke situ. Jadi mata uangnya dibasis pakai dolar dan dolarnya di-back pakai emas. Kira-kira gitu. Nah, kenapa demikian? Ya kan secara ditentukan tak mau menang ya. Amerika menang perang, maka Amerika boleh menentukan apapun yang mereka inginkan. Itu berlangsung terus gitu ya. Tapi kemudian sepanjang perjalanan itu banyak negara mempertanyakan apa benar kita bisa mempercayai Amerika akan menggunakan dolar terus gitu loh, akan menggunakan emas sebagai patokan. Kan nggak ada yang bisa kontrol, kira-kira gitulah. Sehingga muncul pada waktu itu di tahun 72-73 rame-rame negara melepas menukarkan dolar. Mungkin Mas Batiar masih ingat zamannya Charles de Gaulle ya, Prancis masih ingat. Prancis. Dan kemudian diikuti oleh Spanyol misalkan gitu ya. Mereka mengembalikan dolarnya dan diminta Amerika mengembalikan dalam emas karena perjanjiannya memang itu perjanjiannya. Gitu ya. Nah, berangkat dari situlah tahun 72 kemudian Amerika zaman Presiden Nixon itu mengatakan Amerika nggak mau nanggung lagi. Jadi dilepaslah mata uang itu. Kalau orang mau pakai dolar silahkan, nggak pakai juga silahkan. Kira-kira gitu. Tapi selama 25 tahun itu kan Amerika udah punya keuntungan posisi yang luar biasa. Semua sudah menggunakan dolar, semua catatan dalam dolar, uang dolar sudah sebagai reserve di banyak negara. Akhirnya mereka menang posisi ya. Dan pada akhirnya seluruh dunia masih menggunakan dolar Amerika sebagai cadangan devisa, sebagai mata uang untuk perdagangan karena kita udah terbentuk. Kira-kira gitu. Nah, kemudian seperti yang dikatakan Mas Batiar tadi, sebelum didolarisasi kan ada dolarisasi dong. Apa itu dolarisasi? Nah, karena kemudian
Amerika tidak lagi menggunakan emas, nggak mau lagi Emas ya. dipegang emas gitu, dan dan itu sudah kejadian zaman Charles de Gaulle mengembalikan itu gitu. Akhirnya mata uang dunia itu menjadi dua pilihan antara mata uang yang fixed exchange rate dengan floating exchange rate gitu ya. Nah, pada dasarnya sebagian besar menganut floating exchange rate, mengambang gitu ya. Nah, karena mata uangnya itu non floating, maka menjadi fluktuatif mata uang itu. Banyak negara yang kemudian karena negaranya kecil, uangnya sedikit, goyang-goyang itu kan yang gede. Nah, untuk menghindari risiko itulah muncul istilah dolarisasi. Jadi di-peg ke dolar Amerika atau bahkan menggunakan dolar Amerika sebagai reserve-nya sebagai mata uang yang resmi digunakan negara itu. Itu terjadilah tahun 80-an itu, pada akhirnya banyak negara mem-peg ke dolar atau menggunakan dolar. Makanya muncul istilah dolarisasi. Jadi tahun itulah mata uang dolar menjadi sangat kuat. Kalau kita lihat nanti datanya ada itu tahun 80-an itu mata uang dolar menjadi kuat sekali. Gitu. Nah, tapi seiring dengan perjalanan waktu gitu ya, sekarang jadi muncul kasus besar gitu. Muncul istilah didolarisasi. Sebetulnya nggak cuma sekarang. Didolarisasi itu sebelum kejadian sekarang udah muncul itu. Jadi mungkin masih ingat ya kasus waktu di mata uang euro keluar tanggal 1 Januari tahun 2022. 1 Januari tahun 2002. Itu euro pertama kali dikeluarkan. Seketika itu maka Irak meminta seluruh proses pembayaran apapun dengan transaksi dengan Irak itu menggunakan euro. Marah dong ya. Panjang ceritanya lah itu. Kemudian Libya juga pernah kan, Libya meminta supaya semua transaksi minyak dengan Libya bukan pakai gold, tapi pakai gold. Nah, kita tahu ceritanya panjang itu ya. Nah, sekarang ini muncul lagi kasus. Kenapa? Ya, yang mempelopori karena kasusnya karena masalah perang Rusia dengan Ukraina ini kan. Kemudian Ukraina dikucilkan, cadangan devisanya Ukraina dibekukan, gitu ya. Rusia, cadangan devisanya Rusia dibekukan, aset-aset Rusia dibekukan. Rusia tidak bisa transaksi di internasional dengan SWIFT macam-macam. Rusia digunakan kesempatan itu, gitu kan. Berdekatanlah Rusia dengan teman-temannya yang sekarang muncul BRICS itu, yang di antara para BRICS sepakat menggunakan mata uang sendiri, mau menciptakan mata uang baru gitu. Nah, muncullah di situ didolarisasi lagi. Hanya sekarang kelihatannya gaungnya menjadi besar karena bersamaan dengan perang Ukraina gitu ya. Nah, kalau dulu kan yang melakukan dedolarisasi itu kan kecil-kecil. Jadi dia dibunuh. Begitu kelasnya Rusia bingung. Dan bahkan menjadi makin kuat kan. Jadi udah banyak sekali dikucilkan, banyak sekali diembargo, tapi Rusia sampai sekarang kelihatannya tidak berkembang. Itu Mas kira-kira. Nah, dulu size kayak Libya, dia kan punya minyak ya sebagai resource utama dia, walaupun mungkin size country-nya kecil ya. Pun demikian dengan Irak gitu ya. Rusia juga punya komoditi minyak juga Pak sebagai andalan dia. Gas juga ini. Jadi saya berpikir Pak, berarti kan sebenarnya negara-negara yang punya tanda kutip resources yang cukup, ya itu memudahkan dirinya untuk keluar dari dolar sebenarnya ya harusnya. Ya sebetulnya gini, apakah gini nanti seketika orang akan meninggalkan dolar? Enggak juga saya. Enggak, karena bagaimanapun sekarang dolar itu kan dipegang oleh banyak negara ya semua. Karena kalau dolarisasi itu kan dampak yang paling jelas kelihatan pun sekarang dolar melemah ya. Dolar melemah. Jadi kalau dolarnya itu melemah, let's say dengan bahasa yang sangat ekstrim, semua orang melepas dolar. Gitu ya. Kemudian dolar melemah. Kalau dolar melemah kan aset semua negara turun. Nggak mau juga dia. Jadi walaupun ini mau lepas gradual. Jadi yang terjadi sekarang adalah negara-negara mulai yang mungkin kita juga pernah diskusikan, perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia, kenapa yang menentukan Washington? Ini muncul lah orang pada menggunakan mata uang masing-masing itu local currency untuk transaksi gitu, dan itu juga proses didolarisasi ya. Gitu, Man. Jadi apa istilahnya Pak, yang antar negara tuh memang pakai mata uang tanpa harus melibatkan dolar.
single currency bukan? Belum. Ini masih local currency transaction. Jadi nanti single currency itu berarti antara beberapa negara yang dalam satu kawasan atau dalam satu skema membuat mata uang baru. Seperti euro. Seperti euro. Ini single currency. Nah itu kalau perlu spesial kita ngomongin single currency itu. Iya. Kebetulan saya sudah cukup lama ya. Tahun 2000 awalnya saya mulai nulis tentang single currency itu sekitar tahun 2001, 2002 gitu ya. Tapi kemudian publish rasanya 2004, 2005, 2006 itu saya banyak publish paper-paper terkait dengan single currency ini. Bahkan di dalam paper saya mengimajinkan waktu dia membayarkan ya. Jadi bagaimana kalau ASEAN dan ASEAN Plus 3 itu membentuk satu mata uang sendiri? ASEAN ya, negara-negara ASEAN atau ASEAN Plus 3. Tiganya itu adalah Cina, Korea, Jepang. Itu membentuk satu mata uang baru. Sama dengan euro membentuk mata uang baru gitu. Ya, by sense saya Pak, memang kan di Pak bilang Malaysia Indonesia trading, kenapa yang tentukan dari Washington, kenapa nggak direct gitu ya? Kenapa nggak direct kita aja? Toh kita punya mata uang sendiri dan nggak ada masalah sama sekali kan? Betul, nggak ada masalah sama sekali. Iya. Itu fenomena yang de-dollarisasi itu menjadi besar karena mungkin ya salah satu impactnya adalah jangan-jangan kita juga terimpact nih ketika proses de-dollarisasi gitu. Nah ini Pak Azam bisa baca nggak kira-kira ini apa nih dampak positif, negatif kalau ternyata banyak negara di dunia terutama yang besar melakukan aksi de-dollarisasi. Begitu turun, impactnya apa buat kita sebenarnya? Kalau bodoh-bodohannya saya ya, misalnya ngomongin kita ini kan masih net importer tapi begitu COVID kemarin seperti jadi net eksportir ya. Begitu turun ya jadinya jelek buat ekonomi gitu. Apakah sesederhana itu atau ada jauh lebih dari ini? Sebetulnya jauh ya. Ini kan masalah eksistensi dolar Amerika sebagai mata uang yang paling dominan di dunia ya. Dan itu menentukan segala aspek kehidupan orang lah kira-kira gitu. Nah sebetulnya ini nggak bagus kalau karena gini. Jadi kan nggak lucu ya, satu negara tiba-tiba dia bisa mencetak uang, ya dapat duit gitu ya, gratis ya, orang mikir gitu, cuman nanti aja gitu ya. Kalau dulu dipatok emas, oke lah, setiap dapat emas ada keluarga. Nah, sekarang itu enggak loh, era itu enggak. Jadi gini, sebagai ilustrasi sederhana buat kita semua ya, mungkin kalau kita di Indonesia ya, namanya mencetak uang itu kita punya uang 1.000-an ya, kita punya uang 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, 50.000-an, 100.000-an. Untuk nyetak uang 1.000, itu modalnya berapa? Kalau kertas, saya ingatnya itu 1% Pak. Kalau yang logam kira-kira hampir 5%. Artinya 1.000 nyetak cuma 10 rupiah. Logam lupakan lah. Sekarang udah nggak ada logam. Jadi nyetak uang kertas. Misalkan kita nyetak uang 1.000, ongkosnya berapa? Ya, let's say 10 rupiah. Misalkan 100 rupiah lah. Misalkan ya. Tidak ada bisnis yang lebih menguntungkan. Gitu. Nah terus kalau kita nyetak 100.000, ongkosnya berapa? Sama aja. Jadi dengan modal sangat kecil gitu, itu dapat duit yang sangat besar gitu ya. Nah, kalau masalahnya adalah kalau Indonesia yang mencetak uang, kapasitinya terbatas. Kan dipakainya di Indonesia saja, nggak kemana-mana. Itu. Nah, kalau yang nyetak itu Amerika, seluruh capital. Gitu. Jadi kalau ada inflasi yang menikmati seluruh dunia. Kalau nyetaknya rupiah, ada inflasi yang menikmati inflasi di Indonesia doang. Itu was. Itu konteksnya. Jadi kalau nanti kemudian didolarisasi, kan berarti resikonya nggak cuma tergantung sama satu mata uang, toh? Ada banyak beberapa mata uang. Kalau sekarang kan satu aja gitu. Makanya ya keuntungan terbesarnya dinikmati oleh Amerika. Namanya pemenang perangkat. Nah ini kenapa Amerika ngotot ngeri kalau ini kan gitu ya. Kalau dolarisasi itu dilakukan banyak negara, gitu ya. Ya karena kan keuntungan yang tadinya dimiliki dia seorang kan akan berkurang jauh gitu ya. Nah, tapi yang sudah sedemikian lama orang mempertanyakan itu. Dan kebetulan sekarang yang mempertanyakan adalah negara-negara yang kuat dan dia kan nggak bisa diabaikan gitu ya. Jadi kan sekelas kayak semacam euro sendiri memang masih tetap di back by Mas. Kalau sekarang malah ada di back by. Semua udah fiat jadinya. Fiat money. Sekarang nggak ada lagi di back by Mas. Jadi kalaupun kita punya alternatif selain dari dolar juga belum tentu juga bisa. Posisi udah makin sulit. Sama aja. Sama aja. Nah, cuman kan resikonya nggak tergantung di satu aja. Makanya ada salah satu mantan Menteri Keuangan Jerman namanya Oskar Lafontaine itu mengatakan bahwa dunia
itu suatu saat nanti akan stabil, akan apa istilahnya steady. Kalau ada 4 mata uang yang diucapkan oleh Oscar Lafontaine. Nah, berdasarkan pemikiran itu pula lah, makanya dulu tahun 2000-an awal itu saya banyak melakukan riset. Seandainya kan udah ada nih mata uang Amerika yang paling besar. Yang kedua adalah euro, gitu kan. Nah, waktu itu kan Cina juga belum seperti sekarang. Waktu itu yang kita bilang adalah ASEAN plus 3 single currency. Jadi bahkan paper saya itu kalau nggak salah judulnya Testing the Feasibility of ASEAN plus 3 single currency. Itu masuk ke, kalau sekarang kita banyak ngomong Scopus gitu, saya zaman dulu di sini orang belum ada ngomong Scopus, saya udah banyak Scopus itu. Nah, salah satunya paper itu Testing the Feasibility of ASEAN plus 3 single, itu masuk sebagai mata uang ketiga. Sebagai mata uang ketiga opsinya di waktu itu, karena bayangannya kan semua orang waktu itu bicaranya kan kuis bahwa kawasan ekonomi yang berikutnya setelah Eropa dengan Amerika adalah Asia Timur. Makanya saya ngomong Asia Timur. Gitu. Tapi ternyata itu lambat ya, nggak berjalan cepat, dan sekarang yang kemudian muncul adalah BRICS. Membuat mata uang alternatif kan. Terjadi nggak tahu juga. Ini perlu proses juga, karena membuat mata uang itu tidak secara tiba-tiba kita bikin mata uang, nggak begitu. Kasus kemarin, kasus Eropa ya. Eropa kan membuat mata uang bersama euro itu kan prosesnya bukan seketika, itu lama sekali, cukup lama itu, dari tahun 92 udah dimulai penyatuan ekonomi ya, sampai akhirnya tahun 2002 ketemu. Bahkan penyatuan ekonomi itu udah dimulai dari tahun 60-an, mulai dari penyatuan pasar metal, kan gitu ya. Terus saja tahun 92 disepakati membentuk satu masyarakat ekonomi Eropa, ya. Dan mata uang tunggal Eropa baru muncul tanggal 1 Januari tahun 2002 secara resmi ya. Nah, pun kan berhasilnya nggak selamanya mulus ya waktu itu. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya penyatuan Eropa menjadi satu mata uang itu juga dalam tanda petik dipaksakan. Ada satu riset yang dilakukan oleh Artis and Son, gitu ya, itu menunjukkan bahwa Eropa itu sebetulnya terbagi dalam 3 kawasan, 3 klaster. Klaster utama yang di tengah itu core member namanya, itu di situ ada Jerman, Jerman, Belanda, Perancis, Belgia, Luxembourg, sama mana gitu. Itu yang kelompok tengah. Austria kalau nggak salah, itu kelompok tengah, itu core member, gitu ya. Ada Northern Periphery, kelompok utara, itu Denmark, kemudian Swedia, Norwegia, Inggris, itu kelompok utara. Ada kelompok selatan, Spanyol, Italia, Portugal, Malta, gitu. Nah, sebetulnya 3 klaster itu ekonominya tidak sama. Jadi kan sebetulnya mata uangnya boleh disatukan kalau ekonominya udah benar-benar bersatu. Kalau belum bersatu kan nggak bisa. Jadi ibaratnya kita ada satu tubuh. Kalau ini dicubit, maka seluruh tubuh sakit gitu. Itulah menjadi satu kesatuan. Nah, ini juga sama. Jadi ternyata itu dari negara Eropa itu ketemu 3 klaster kan. Klaster utara nggak mau pakai euro sampai hari ini. Sampai hari ini kayak Swedia, kemudian Inggris, Norwegia, Inggris, Denmark itu nggak mau pakai euro. Kenapa? Ya kan ini sama dengan di rata-rata toh. Nah, kalau di rata-rata kan yang tinggi turun kan. Di atas itu ya kaya nggak mau dia turun, Swiss ya. Swiss memang bukan Uni Eropa, Swiss spesifik. Swiss itu khas, dia nggak mau gabung kemanapun. Dia Eropa dia ini. Nah, bahkan Inggris sekarang keluar dari euro kan, keluar dari keanggotaan euro. Tapi kalau yang atas tadi Denmark, Swedia, Norwegia itu nggak keluar, masih euro, tapi nggak mau pakai mata uang euro gitu ya. Nah, yang di bawah Portugal, Malta, Spanyol, Italia itu sebetulnya belum layak, tapi kan dia kalau di rata-rata naik kan, masuk dia gitu. Tapi begitu terjadi krisis tahun 2011, Mas Batkar ingat krisis kita 2011-2012, yang paling terkena itu apa? Gypsy. Greek, Irland, Portugal, Spain, Italia. Jadi negara-negara yang sebetulnya dari kacamata itu klaster 3. Dia yang secara ekonomi ketahanannya sebetulnya belum sekuat Jerman kayak gitu. Makanya mereka kena duluan. Satu question yang menarik Pak Azam. Ini de-dollarisasi itu sebenarnya di-trigger besar oleh karena perang Rusia Ukraina atau bukan sebenarnya? Ya, yang pertama memang pemicu terbesarnya perang Ukraina dan Rusia ini ya. Karena apa? Karena ya tadi kita sudah bicarakan bahwa Rusia menjadi kesulitan dengan segala ini. Makanya dia lakukan itulah. Dan itulah Rusia kan istilahnya lawan yang sebanding dari USA gitu. Tapi di luar itu gini, ada sebetulnya tuntutan ekonomi juga itu mungkin menurut saya disadari oleh semua orang. Nanti kita bisa tunjukkan datanya. Jadi gini,
kalau yang namanya mata uang itu dijadikan sebagai anchor currency, dijadikan sebagai cadangan devisa, dijadikan sebagai mata uang untuk perdagangan, kan harapannya mata uang yang paling stabil dong. Betul. Gitu ya. Harapannya yang paling stabil gitu. Dan kalau dulu menggunakan dolar Amerika sebagai anchor currency wajar. Kenapa? Karena dominasi Amerika dalam perdagangan dunia itu besar sekali. Dan mayoritas perdagangan itu melibatkan Amerika. Jadi wajar kalau dia minta dolar Amerika menjadi anchor currency. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, nggak begitu sekarang. Jadi kalau kita lihat dari tahun 80-an sampai sekarang ya, selama berapa 40 tahun terakhir ya, dulu memang, nanti datanya bisa kita tunjukkan, dulu memang dominasi perdagangan itu oleh Amerika. Tapi makin sini Amerika tidak lagi paling dominan. Hari ini yang paling banyak perdagangan itu dibandingkan semua negara, Cina. Fakta itu ya. Fakta. Jadi menjadi sangat masuk akal kalau kemudian Cina juga menuntut, kenapa nggak Cina aja? Bisa. Ya, itu satu. Ya. Yang kedua, kan tadi kita bilang mata uang yang digunakan itu harus yang paling stabil. Ya. Tahun 80-an, seawal-awal dari waktu dolarisasi jatuhnya federal system yang muncul dolarisasi, itu mata uang dolar Amerika mata uang yang paling kuat. Gitu ya. Paling kuat gitu. Tahun 80-an, tapi begitu tahun 90-an, melemah itu. Sempat menguat lagi waktu krisis impact dari krisis Asia itu 99 sampai 2003 2004 gitu ya, itu Amerika kuat lagi. Tapi setelah itu melemah lagi dan makin kesini posisi Amerika itu melemah terus. Dan nanya itu tunjukin nanti ya. Nah, datanya ada itu gitu. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, ini kan sebetulnya negara terbesar di dunia dua itu kan Amerika dengan China lah. Ini kan persaingan di antara mereka ya. Dan kalau kita lihat dibandingkan sejak tahun 80-an sampai hari ini antara mata uang Amerika dengan mata uang China, real effective exchange rate itu China jauh lebih baik daripada Amerika. Gitu. Real effective exchange rate itu berarti uang terhadap barang ya? Ya, kira-kira gitu kalau bertukarkan. Iya. Artinya Amerika pun mengalami inflasi terhadap barangnya. Dan nilai daya belinya dibandingkan China benar kuat. Iya. Jadi kalau ini muncul ini terjadi ini ya, nanti proses dedolarisasi gara-gara perang Ukraina ini, maka yang paling diuntungkan dari perang Ukraina itu sejatinya China. Iya. Itu saya kira. Jadi memang secara ekonomi, fondasi ekonomi pun tuntutan untuk dedolarisasi itu ada. Berdasarkan tiga tadi data mengenai kestabilan mata uang dolar, kemudian masalah perdagangan dunia yang mulai bergeser ke Cina, yang ketiga kalau dibandingkan antara China dengan Amerika, mata uang Cina memang lebih baik dibandingkan mata uang dolar Amerika. Itu menjadi catatan menurut saya ya. Jadi di luar tadi pertanyaan Mas Fabian, apakah ini semata-mata karena perang Ukraina? Ya, perang Ukraina itu menjadi trigger yang gitu, tapi fondasi ekonominya pun menurut saya jadi data-data yang kita miliki memang posisi Amerika di dalam kancah perdagangan dunia itu melemah. Oke. Ini sahabat Binom harus punya awareness tinggi nih soal ini. Karena sebagai makroekonomi negara, reserve-nya masih dalam bentuk US dollar kan Pak? Which nilainya itu adalah tidak relatif lebih stabil sebenarnya, karena tadi yang Pak ada cerita alasan ekonomi. Dan kalau bicara reserve dolar, mata uang negara itu seharusnya bukan didominasi satu mata uang kan. Kalau kita punya lah ya di dalam keuangan dulu don't put your requirement basket kira-kira gitu. Harusnya kan kita berdagang dengan siapa aja. Kalau kita berdagang dengan Amerika ya dolar, kita berdagang dengan Cina ya yuan, kita berdagang dengan Jepang ya yen. Jadi kita harus punya reserve dalam banyak mata uang itu gitu. Dengan proporsi yang tepat. Mestinya sesuai dengan perdagangan kita. Nah, sahabat Binom yang punya bisnis terus dagangnya sama Cina tapi masih pakai mata uang dolar, ada salah itu. Secara mikro ya, nanti itu perlu di-consider lah ya. Oke, thank you Pak Azam. Sapa dulu sahabat Binom. Jadi ini akan menarik pembicaranya karena dolarisasi itu ternyata punya dampak kemana-mana. Dan ini riwayatnya ternyata panjang. Bukan sekarang baru muncul, sekarang jadi heboh karena mendapatkan kekuatan yang setara. Dulu mungkin kekuatannya nggak setara ya. Oke sahabat Binom, keep update dengan Coin Toss. Always be there or you will be behind. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.